Nah teman-teman, bisa kalian perhatikan ya, ini saya tentunya di kandang ayam ya. Ini di malam hari, biasanya di malam hari itu ayam pada kumpul ya. Nah biar gak kumpul, kita rutinitas seperti biasa, kita giring ayam. Tujuannya untuk membangunkan si ayam. Kenapa harus bangun? Nanti kan digiring, setelah digiring si ayam bangun, nanti akan ke tengah ya, biar si ayamnya makan istilahnya. Karena ayam semakin besar itu biasanya malas gerak lah, karena menyesuaikan dari bobot badannya. Jadi biar dia makan, tentunya akan berpengaruh ke feed intake. Feed intake itu ngaruh ke bobot. Apalagi di cuaca sekarang di saya lumayan dingin ya kawan-kawan. Jadi mau tidak mau kita harus ngegiring ya. Beda halnya dengan mungkin pada saat fase brooding ya, di umur 1 sampai 10 hari kan itu kita pakai pemanas ya atau heater, jadi otomatis ayam cenderung lebih di suhu dalam kandang itu cenderung lebih hangat ya, karena pakai heater jadi ayam menyebar lah istilahnya. Tapi tetap untuk penggiringan itu kita lakukan lah, biasanya dimulai umur kurang lebih 3 hari ya, mau ya? Iya. Menggiring umur berapa sih? Umur 2 hari ketiganya. Oh iya, ya patokannya 3 hari lah. Iya, 3 hari. Untuk maksimalnya masih sebenarnya mah nggak ada ya, nggak ada sampai batas ya istilahnya. Kalau sampai mau panen ya boleh-boleh saja. Cuma di metode yang kita terapkan, penggiringan itu harus dilakukan terutama di jam-jam malam, dimulai pada isya atau jam 7 ke atas. Per 2 jam sekali bisa, lebih bagus ya sejam sekali ya. Intinya mah penggiringan itu intens ya dilakukan. Pertama itu agar ayam, kita membangunkan ayam akan pergerakannya ke tengah istilahnya, menuju ke feeder lainnya, makan minum. Karena semakin besar ayam itu cenderung lebih malas, walaupun katanya dari segi konsumsi pakan ayam itu akan makan sendiri ya, tetap dengan kepadatan sekian, jumlah sekian kan, karena di dalam kandang itu kan kompetisi ayam untuk makan itu kan cukup besar ya, apalagi di populasi kalau kandang khusus itu kan cukup padat. Jadi kita harus menggiringnya. Jadi istilahnya kalau ayam yang berada di pinggir-pinggir seperti ini ya teman-teman tuh, kadang malas untuk ke tengah itu, apalagi kehalang sama kawan-kawannya yang lain. Jadi agak sulit untuk si ayam itu menangkap atau menuju ke feeder line ya, atau ke nipple air lah untuk minum. Jadi kita harus membangunkannya dengan cara menggiring. Ya seperti inilah, pelan-pelan saja menggiringnya. Bagaimana untuk di kandang tradisional? Ya sama saja sih sebenarnya mah. Cuma perbedaan dari kandang kosong ya, kandang tertutup atau kandang modern itu kan dari segi ventilasi. Kenapa cenderung berkumpul terutama pada malam hari ya? Pertama karena dari suhu lingkungan udara yang dingin, tergantung iklim masing-masing di tempat kalian ya. Kalau cenderung dingin ya akan banyak berkumpul. Terus dari segi ventilasi, karena kandang khusus ini kan ventilasi mengandalkan istilahnya blower ya, atau kipas yang ada di ujung seperti itu di sana.
seandainya kita kurangi ventilasi itu akan berpengaruh ke sirkulasi udara ya, kurang baik juga sama ayam. Kalau kita kurangi nanti gas amoniak kurang, ya itu nanti akan bermasalah ke ayamnya. Jadi kita lebih baik ayam cenderung dingin ya, bukan kedinginan, cenderung dingin, tapi sirkulasi udara baik. Jadi untuk mengantisipasinya salah satunya kita ya menggiring supaya ayam bergerak menuju feeder line, tentunya makan. Nah dari pakan ini kan ada disebut feed intake, kita punya standar dari feed intake itu. Kalau feed intake itu bagus, nanti mudah-mudahan BW yang kita inginkan atau dari performa itu kita bisa mengejarnya. Ya seperti itulah teman-teman, ini aktivitas harian ya. Ya untuk hasil ya kita serahkan lagi kepada Yang Maha Kuasa, karena hakikatnya kita ya ikhtiar dan berusaha lah semaksimal mungkin, sebisa mungkin, sepengetahuan kita yang kita miliki seperti apa gitu. Kembali lagi ke pemeliharaan, ke manajemen, karena di ayam itu tidak ada yang senior ya. Kita terus tetap belajar. Nih, seperti ini. Terus kalau misalkan kalian ada pertanyaan, Bang, kenapa nggak pakai heater lagi aja? Bisa-bisa aja, cuma untuk di umur pertengahan ya, transisi, karena ini baru umur 15 hari teman-teman, jadi sudah tidak efektif lah pakai heater, karena nanti akan mempengaruhi ke operasional. Pertama itu, kedua kan kita punya acuan ya, set point. Jadi dari set point suhu, maksudnya set point suhu atau patokan standar suhu kan dari waktu ke waktu, dari umur ke umur itu kan suhu yang dibutuhkan oleh ayam kan semakin rendah gitu. Jadi kalau misalkan pakai heater pakai heater atau pakai pemanas itu sudah tidak efektif lagi. Oke, jadi menggiring ya dari sana, muter lagi ke sana sampai ke ujung. Oke, sekian, terima kasih teman-teman yang menyimak video kali ini. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat untuk kalian, terutama yang baru bermula terjun di dunia peternakan ayam broiler. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.